Kembali lagi bersama Garage Blar. Di sini kita ada spesimen sebuah Toyota. Ini adalah model Toyota Corolla generasi ketiga. Ini variannya KE30. Facelift yang model ini facelift. Perubahan yang model ini lebih garisnya lebih tegas ya dari garis-garis body. Garis body ini lebih lancip daripada generasi sebelumnya KE20 atau yang lebih dikenal Corolla Betawi. Ini lihat dari model-model bumper dia kotak, dari sebelumnya dia lancip, garis-garisnya lebih tegas, influence American. Saya rasa ini influence Amerika banget. Jadi dulu pada saat barunya dia bersaing dengan Datsun 120Y, Mazda Grand Familia, dan ini price harganya dulu sekitar 3 jutaan mungkin ya, 3,5 juta mungkin ini. Dulu ini unit ini banyak dipakai taksi, dan contoh ini sendiri bekas taksi presiden. Ini ex taksi presiden. Ini grillnya yang versi kedua karena dia varian tahun 76. Jadi ada 3 versi grill dan 2 versi kap mesin. Ini sudah menggunakan spion tando Napoleon GT sesuai zamannya di era itu. Spion-spion racingnya yang model seperti ini, istilahnya kon es krim. Nah, seperti ini. Ini set markernya masih orisinil, dan ada seinnya di bawah sini di bumper. Garis-garisnya tegas mobil seperti ini. Ini tempat untuk bensin. Ini sudah diganti menggunakan punyanya Toyota Corona, jadi lebih mewah, ada penutupnya. Ini yang seperti ini ada 2 versi apa 3 versi untuk ini, untuk isi anginnya ini. Ini lampunya pun ada 2 versi. Ini yang pertama yang Zenki. Setelah ini ada yang Kogi, beda lagi untuk modelnya. Ini lebih apa ya, lebih kaku kalau yang ini modelnya. Yang setelah ini lebih mewah karena ada penambahan list bodinya. Di sini ini enggak ada, jadi modelnya plain. Oke, kita ke interior. Interiornya seperti ini, masih sangat standar. Door trim di sini tanpa penutup, jadi door trimnya cuma di bawah. Ini bare metal aslinya. Ini gini, ininya soft touch untuk pegangan tangannya, handle-nya. Bukaan pintunya luas, yang menarik di bukaan luarnya dia congkel tapi tertutup, jadi yang ini tidak bergerak. Jadi di dalam ini ada mekanismenya. Nah, mekanisme ini yang ditarik. Ini pengaturannya masih di sini semua seperti standar. Ini pengaturan lampu. Di sini wiper masih low dan high, belum ada intermittent. Dashboardnya seperti biasa lengkap dari fuel, temperatur, indikator oli dan indikator pengisian. Terus penunjuk kecepatannya, belum ada trip meter. Ini sudah diganti, tapi ya sama aslinya. Di sini ini ya memang jam, tapi ini kurang tahu nih punyanya apa. Terus di sini ada penutupnya. Ini jika nanti varian yang lebih mahal, di sini ada radio. Karena di varian murah, mobil fleet, mobil taksi nggak ada. Ini sudah ditambahkan AC. Ini AC-nya. Konsol box samping, tempat penyimpanan. Di sini ada kris buat mungkin minuman ya. Spion tengah standar banget. Di sini ada penutupnya. Pilarnya masih lumayan lebar ya.
Jadi untuk tampak sampingnya saya rasa masih agak kurang, memang terlalu lebar pilar A-nya. Terus fan hole-nya ada di sini 1, 2, 3, dan di pojok ada 4. Ini steering wheel-nya sudah aftermarket, ini punyanya Nardi. Ini persnelengnya 4 speed, 5 mundur. Anunya di tengah seperti ini. Overall standar banget ya. Oh ya, yang mau saya tambahkan ini obvious banget, ini sudah modelnya retro. Ini bare metal, cuma dikasih varnish. Dan ini sudah sekitar 7 tahun 8 tahun kondisi seperti ini. Ini jok belakangnya. Lumayan banget sih, tapi ya nggak istimewa gimana gitu. Jadi ininya pun legroomnya lumayan, headroomnya juga lumayan karena memang ini fokusnya mobil keluarga. Tapi karena belakangnya ini tipis banget ya, untuk bawahnya ini tebal, tapi untuk belakang yang untuk jok sandarannya ini tipis. Tas mobil fleet atau mobil baseline. Jadi sama semua. Ini bukaan kacanya model tarik, standar banget. Ini ada kaca pilar C. Kita lihat bagasinya. Oke, sorry untuk suara tetok-tetok. Ada orang jualan sumi. Ini bagasinya nggak seberapa lebar ya, kecil bagasinya. Untuk yang varian kokinya kayaknya sudah lebih lebar. Ini bukan bagasinya, ini bagasinya kurang lebar ya, berapa jengkal ya. Mohon maaf, ini penahannya ini harusnya jika masih berfungsi ini ada penahan yang menahan seperti ini, tapi ini sudah nggak berfungsi. 1, cuma 2 jengkal bukaannya. Jadi untuk barang-barang yang besar kayaknya nggak masuk. Ini ban cadangannya di bawah, itu ban cadangan. Kropos mana-mana karena memang red. Ini memang bukan mobil show, mobil red sesuai konsep. Ini oh ya, untuk suspensi dia masih belakang masih menggunakan per daun, tapi depan sudah McPherson Strat. Dan ini masih left axle. Kayaknya yang Datsun sudah per spiral ya. Memang ini masih barebone bare stock untuk jalan-jalanan yang kurang baik lah. Cocok lah untuk di Indonesia. Masih menggunakan left axle, belakang masih tromol. Depannya ini sudah cakram. Untuk velgnya ini menggunakan velg NK ring 13 sesuai zaman. Ring 13 model blimbing. Masih sesuai zaman, proper. Wiper blade 2. Standar banget lah ya. Kita lihat bagian mesinnya. Oke, mesinnya standar. OHV. Masih rantai kamprat, tapi ini sudah diganti menggunakan electric fan. AC ini opsional, yang mahal ada, kalau yang flat gini ini enggak ada. Terus ini menggunakan booster rem, kabel by kabel, belum pakai booster untuk koplingnya, jadi awet dan gampang perawatannya. Semua
terlihat dan gampang diakses. Di situ oli, ini dilko, dan sudah menggunakan CDI, dan ini pompa bensinnya menggunakan pompa bensin elektrik, jadi gampang. Pompa bensin mekanis kok elektrik, jadi lebih awet. Karena tanpa elektrik sama sekali, jadi mekanis saja. Seperti ini. Karburatornya pun ini sudah progresif, jadi lebih irit, jadi bukan lagi single. Kalau yang seperti model mobil lama ini sudah dua barel, yang untuk kecepatan rendah hanya membuka 1 barel, jadi lebih irit. Di sini wiper motornya, jadi semuanya gampang, easy to access, easy to repair. Oke, seperti itu. Jadi verdiknya untuk mobil ini tuh mobil keluarga, cocok buat untuk yang pengen mobil klasik pertama kali. Mobil klasik ini adalah salah satu step pertama, apalagi dengan bahannya pun ya nggak seberapa mahal, perawatannya pun banyak yang ngerti. Walaupun untuk sekarang sih spare partnya juga sudah mulai susah, kecuali spare part mesin yang sama seperti Kijang. Overall sih bagus sih. Jadi untuk pilihannya sih ya, untuk entry ya antara ini Datsun 120Y, tapi untuk Grand Familia rasanya terlalu susah untuk sekarang, untuk mencari bahannya pun susah. Jadi ini dan 120Y. Plusnya ini masih penggerak belakang, jadi lebih awet karena depan tidak difungsikan untuk penggerak, jadi penggeraknya di belakang, depan hanya untuk setir. Dan modelnya pun American banget, walaupun secara tampilan sih ya itu plain bread, roti tawar. Jadi terserah mau ditambahin selai, mau dibakar, mau digoreng, jadi bisa banyak kemungkinan yang dapat dihasilkan di sini. Karena modelnya memang universal, nggak terlalu jahat, nggak terlalu mewah, jadi plain, memang mobilnya plain. Oke, bagaimana jika kita coba 1 putaran? Oke, let's try this Corolla. Starting. Pertama yang kena notice ini jam ini berbunyi tik 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 tik, karena dia masih mekanis. Oke, kita start, langsung nyala. Getarannya nggak seberapa, subtle ya. Kita mundur, setting di sini seperti mobil biasa. Spion jauh ya, karena spion fender dan bukan OM, jadi jarak pandangnya pun kurang seberapa bagus. Karena spion aftermarket lebih mementingkan model dan gaya daripada fungsionalitas. Oke. Ya, untuk satu lagi yang saya lupa beritahukan, ini tangki bensinnya di dalam kabin, jadi di belakang, di jok belakang, di sandarannya itu belakangnya langsung tangki bensin. Kelebihannya ya dia tidak terkena cuaca, di dalam terlindung, jika diceperkan kemungkinan untuk sobek terkena jalan itu tidak ada, dan ruangannya lebih lebar, ruangan bagasi belakang. Tapi minusnya yaitu jika ada hantaman atau tuburan, jadi bensin itu langsung jatuhnya ke ruang penumpang, jadi bukan di luar tapi di dalam kabin.
jika terjadi kebocoran. Dan juga karena steeringnya masih berem, ini steeringnya walaupun belum power steering ini ringan, karena di sistem borem itu ada diferensial, ada perpindahan giginya, jadi bukan ada rasionya, bukan 1:1, 1 banding lebih, jadi lebih membantu. Feelnya masih lumayan, tapi ya pas borem dia ada spilling. Oke, kita tunggu. Persnelengnya empuk, perpindahan giginya gampang. Untuk remnya karena ada booster jadi empuk, cocok banget lah. Sport masih untuk era ini pun masih lumayan mobil ini, tidak terasa tua. Tank karakter suspensinya empuk, saya cenderung limbung. Peppy banget, alias dari putaran bawah dia sudah ngisi, tapi untuk putaran atasnya kayaknya kurang. Jalannya pun tidak mencukupi untuk kita coba AC on, kita tutup. Suara dari luar masih lumayan masuk ke kabin. Rattling ya, ingin notice banget rattlingnya lumayan, tapi masih empuk ya karena terbantu dari jok ini lumayan sportnya lumayan, jadi cukup membantu. Jarak pandang lumayan, dari pilar A ternyata nggak seberapa mengganggu visibilitas, jadi masih lumayan enak lah. Notice pertama ya, ini memang empuk banget ya. Lumayan, AC-nya juga cukup dingin ini. Cocok banget untuk pemula. Terlalu berat, nggak terlalu ringan, pas. Dan masih penggerak belakang. Itu yang saya paling suka, itu masih penggerak belakang. Belum front wheel drive, masih rear wheel drive. Ya walaupun sih bukan buat drift ya, tapi memang untuk rear wheel drive itu enak, jadi nggak ada torque steering. Jika saat kita gas mungkin setir nggak akan ngebanting kanan maupun ke kiri. Jika front wheel drive masih ada sedikit rasa kebanting kanan atau ke kiri, karena mengimbangi, karena pada saat disentek kan roda berputar ke depan, sedangkan ini pada disentek roda depan tidak berputar, yang berputar belakang. Saya kehabisan kata-kata apa yang mau diomongi, karena mobil ini memang plain, nggak ada yang terlalu istimewa, semua pas standar. Untuk standar mobil baru pun oke sih, tapi ya itu dia cenderung kecil, sempit untuk anaknya, beda dengan mobil sekarang. Karena ini ada tunnel penggerak belakangnya ini, jika mungkin front dia akan lebih lebar.
modern walaupun tampangnya seperti ini rasa-rasa mobil modern. Terot mungkin bagian mungkin lebih mudah ini. Enteng sekali setirnya. Walaupun dia belum power steering ya, untuk standar mobil sebuah mobil tua, setir ini enteng. Keuntungan sebuah teknologi mekanis, dia tahan lama, perawatannya pun mudah, nggak perlu alat-alat yang terlalu canggih. Oh ya, mobilnya sudah dimodif Uhor atau Ahuga. Remnya pun enak, empuk. Oke, sekian review kami, review singkat, review yang sangat kurang. Jika ada kritik dan saran yang membangun, silahkan komen di bawah. Ini kami lakukan cuma untuk senang-senang saja.
Dan sekian dari kami, salam retro untuk semua, dan stay safe, stay healthy, and be retro every day. Kirich Blar out.